Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Seputar Laut yang akan memberikan informasi, sharing, dan edukasi seputar dunia laut. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian gelombang laut, penyebab dan proses terjadinya gelombang laut, klasifikasi gelombang laut, dan juga pemanfaatan tentang gelombang laut. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk update video terbaru dari seputar laut. Gelombang laut. Gelombang laut merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Gelombang laut secara sederhana digambarkan seperti grafik sinusoidal yang memiliki puncak dan juga memiliki lembah untuk mempermudah perhitungan tinggi gelombang, panjang gelombang, periode gelombang, dan kecepatan gelombang. Penyebab terjadinya gelombang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti angin, gempa bumi, pasang surut air laut, dan pergerakan kapal. Penyebab dan proses terjadinya gelombang laut. Angin merupakan suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang yang diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan sebuah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam bumi dengan secara tiba-tiba. Biasanya gempa bumi tersebut disebabkan oleh pergerakan kerak bumi seperti yang pernah dijelaskan di video sebelumnya, atau akibat aktivitas erupsi gunung bawah laut. Energi yang ditimbulkan dari gempa bumi akan dipindahkan ke air laut dan menyebabkan terbentuknya gelombang laut. Bahkan dapat menyebabkan gelombang yang sangat tinggi seperti tsunami. Tinggi rendahnya gelombang laut ini tergantung dari energi yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut. Pasang surut air laut. Pasang surut merupakan fenomena naik turunnya air laut secara periodik akibat gaya gravitasi benda-benda langit, terutama interaksi antara bumi, bulan, dan matahari. Pasang surut akan membentuk sebuah kurva sinusoidal yang memiliki jumlah puncak dan lembah, sehingga pasang surut ini akan menyebabkan pembentukan gelombang yang dinamakan gelombang pasang surut. Tinggi dan periode gelombang tersebut tergantung pada tipe pasang surutnya. Gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal. Gerakan kapal dapat memicu terjadinya gelombang yang diakibatkan oleh perpindahan energi dari pergerakan kapal tersebut sehingga terbentuk suatu gelombang. Sama seperti gelombang akibat gempa bumi, gelombang ini juga panjang dan periodenya tergantung pada energi yang dilepaskan oleh pergerakan kapal. Klasifikasi gelombang laut. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua macam gelombang laut, diantaranya sebagai berikut. Gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai merupakan suatu gelombang yang ketinggiannya itu kecil dan kecepatannya juga rendah. Dan pada saat gelombang tersebut pecah di pantai, akan mengangkut sedimen atau material pantai, sehingga akan membentuk pantai. Gelombang laut perusak pantai merupakan gelombang laut dengan ketinggian serta juga kecepatan rambat yang besar. Dan pada saat gelombang ini menghantam pantai, akan terdapat banyak volume air yang terkumpul, serta juga mengangkut material pantai ke tengah laut, sehingga gelombang ini akan mengikis pantai dan menyebabkan abrasi pantai. Pemanfaatan gelombang laut. Seperti yang kita ketahui, air laut merupakan energi alternatif yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup manusia, salah satunya sebagai sumber tenaga untuk membangkitkan listrik. Karena air laut
sangat melimpah dan air bersifat tidak akan habis. Hal ini menyebabkan air laut dapat dijadikan sebagai sumber tenaga untuk jangka waktu yang lama. Energi gelombang laut dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sebagai tenaga pembangkit listrik. Nah, itulah penjelasan mengenai gelombang laut dari channel YouTube seputar laut. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.